code yang versi asinkron ya. Kayaknya gak akan dimasukin ke apa akademik himatika karena ini bakal singkat banget kalau mau jujur ya. Jadi untuk ujian 4 yang akan diujikan itu sebetulnya hanyalah kode siklik. Oke, kode siklis itu apa sih sebetulnya? Nah, kita sebut ya pertama-tama dulu kita misalkan punya vektor kayak gini ya. Dia ada di suatu subruang dari FQN ya. Nah, kita sebut ini tuh ada pemetaan namanya cyclic shift. Jadi U itu akan dipetakan ke UN, U1, U2, bla bla bla, 1. Nah, kode siklis itu adalah suatu gak perlu subruang berarti subhimpunan aja ya. Dia adalah subhimpunan C dari FQN. Sehingga dia tertutup terhadap cyclic shift. Artinya apa? Kalau misalkan U-nya ada di C, maka cyclic shift-nya itu juga harus ada di C. Nah, karena ada kata kode di sini dan kita ngomonginnya kode linear, C ini C-nya biasanya kita ambil sebagai subruang. Ini untuk memudahkan nantinya dalam perhitungan encoding, decoding, dan sebagainya. Oke, ini kan strukturnya ada kombinatorial ya. Nah, tapi sebenarnya pemetaan ini bisa kita representasikan dengan korespondensi ini. Jadi vektor-vektor yang disimpan di sini itu akan dipetakan ke suatu polinom. Nah, enaknya apa kalau kayak gini? Ya, cyclic shift-nya cyclic shift-nya itu sama aja dengan ngaliin X. Kali X aja. Atau X pangkat I lah. Untuk cyclic shift ke I. Oke, dalam pendefinisian apa namanya kode siklik, kita akan banyak bermain dengan gelanggang dan ideal. Yang cukup diketahui adalah ideal itu intinya adalah suatu subset dari gelanggang sehingga A plus B dan A min B itu ada di I untuk setiap A, B yang ada di I dan A itu ada di I untuk setiap ada di A ada di I. Nah, oke, jadi eee, kita tahu bahwa gelanggang ini adalah principal ideal domain. Atau dalam bahasa sederhananya, eee, setiap idealnya dibangun oleh satu elemen.
Nah, jadi sebetulnya kode siklik itu apa dalam dengan meninjau si pemetaan ini? Kode siklik itu persis adalah suatu ideal dari gelanggang ini. Jadi kita punya teorema kode siklik ini tuh siklik jika dan hanya jika PIC-nya tuh ideal dari FQX per Xn. Nah, maka dengan teorema ini kita bisa menentukan kode-kode apa yang siklik dan ngelihat apakah ini ideal atau bukan. Tapi idealnya emang apa aja ini tuh? Ya ideal dari di F QX Xn-1 itu adalah kayak gini, dia kan PID. Tapi dengan ketentuan bahwa G itu habis membagi X pangkat N-1. G-nya itu harus faktor dari X pangkat N-1. Nah, secara singkat, setiap setiap faktor monik dari X pangkat N-1 itu akan membangun suatu ideal. Artinya apa? Dia membangun suatu kode linear. Maka, nah, tapi masalahnya apakah dia tunggal atau enggak? Ya sebetulnya kalau misalkan kita ambil ambil yang monik dan derajat paling rendah dari pembangun I, ini disebutnya generator. Nah, yang ini tunggal. Selama idealnya nggak 0. Oke, jadi polinom pembangun dari PC itu kadang kita sebut juga sebagai polinom pembangun dari C. Nah, ini setiap faktor monik tadi ini dia membangun suatu kode linear kan. Dan akibatnya apa? Ada korespondensi satu-satu dari kode siklik kode siklis di FQX dengan bagi monik dari X pangkat N-1. Nah, oke. Serupa dengan banyaknya faktor dari suatu bilangan, kalau misalkan kita punya faktorisasi polinom kayak gini, nah dengan ininya tuh berbeda dan monik, banyaknya faktor itu adalah perkalian dari I sama dengan 1 sampai I plus 1. Jadi pangkatnya jumlahin 1 terus dikali-kaliin. Ini serupa dengan sebetulnya dengan bilangan bulat ya. Nah, akibatnya kan tadi kode siklik itu sebetulnya adalah ada bijeksi antara kode siklik dengan faktor-faktor monik dari X pangkat N-1 kan.
Jadi sebenarnya, ya ini kan monik semua ya, berarti faktornya nanti monik semua kan. Ya ini sama aja dengan banyaknya kode siklis, tapi panjangnya n. Ingat bahwa suatu kode siklis itu panjangnya n kalau ininya derajat polinom si yang dimodul dibaginya itu n ya. Oke, nah kita udah ngomongin eh, panjangnya, sekarang dimensinya. Kalau misalkan D itu suatu pembangun, polinom pembangun dari si ini, maka kode, oh sorry, dia berderajat K, maka dimensi dari si kode siklis yang dibangun oleh si G ini itu adalah n min K. Jadi kode siklis tuh dibangun oleh G, derajat G-nya tuh K dengan atas ya sebagai, oh gini aja deh, dengan panjang n itu adalah kode n min K. Oke, nah kita kan banyak ngomongin tentang faktorisasi. Jadi tabel-tabel faktorisasi ini, kalau misalkan nantinya tidak dikasih, dan saya gak ingat dikasih apa enggak, perasaan pernah ngomong tentang ini tapi lupa eh. Nah, faktorisasi X pangkat n min 1 untuk ya ini di F3, ini di F2 itu entah bisa dikasih kayak gini, atau kalau misalkan kita ingat lagi dari yang bab awal-awal mungkin waktu finite fields kalau nggak salah, kita tuh bisa memfaktorisasi pakai aduh logo apa sih namanya? Tabel log sesuatu, saya lupa. Ya mungkin buka-buka saja lagi bab 3 ya, tapi akan tetap saya coba ah tabel Z. Bukan buat faktorisasi sih. Tapi ya yang perlu diingat dari bab 3 sebetulnya adalah gimana caranya kita mau faktorisasi si apa namanya? Si polinom yang kita punya gitu. Nah, ini dari teorema di bab 3 akhir-akhir. Kalau misalkan n itu bilangan bulat positif, eh kita punya lapangan ini dengan si FVB Q sama N-nya itu sama dengan 1. Habis itu M tuh bilangan bulat positif, sehingga N itu membagi Q pangkat M min 1. Dan apa namanya? Alpha itu akar elemen primitif. Dari FQM. Habis itu MJ X itu polinom minimal.
dari alpha J atas Fq dan ternyata perlu koset psikotomi juga. Lengkap representasi dari koset psikotomik dari Q mod N. Nah, maka X pangkat N min 1 itu bisa difaktorkan menjadi ini Q pangkat M 1 SI per N, SI per N X. Oke, nah dengan catatan bahwa polinom minimal itu, dari psikotomi koset dulu aja ya. Psikotomi koset itu Q modulo N mat I itu adalah CI, yaitu I kali QJ modulo N dengan J-nya itu ada dari 0, 1, sampai bla bla bla. Nah, ya representasinya adalah sebetulnya adalah yang representasi lengkap itu kalau misalkan kita punya kayak gini ya. Ya subset dari Zn sehingga CI1 bla 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 CIT itu koset berbeda dan gabungannya CIT dengan Zn ini namanya representasi lengkap. Complete set of representative. Himpunan lengkap representasi. Sorry. Oke, selanjutnya polinom minimalnya itu sendiri. Kalau misalkan kita punya elemen primitif dari FQM, maka polinom minimal atas FQ itu adalah MIX sama dengan produk J sama J ada di CI X min alpha J. Nah, oke, itu faktorisasi kalau misalkan kita punya lapangan yang apa namanya? Yang derajatnya itu tinggi. Yang bukan derajat apa sih? Yang banyak elemennya tuh ya banyak pokoknya malah ya. Tapi sebetulnya kita bisa melakukan ini juga pakai teorema ini juga untuk lapangan-lapangan misalkan F2 gitu. Ya tinggal hitung aja koset representasinya tuh apa dari koset-koset 2 mod 21, psikotomi koset 2 mod 21. Nah, terus tuh cari si N-nya tuh ya misalkan ini deh. Kalau misalkan kita mau faktorisasi X pangkat 21 min 1 lah ya. Atas F2. Tadi saya bilang psikotomi kosetnya apa aja? 2 modul 21. Terus 21 tuh pembagi dari 2 pangkat M min 1, M-nya berapa? Nah, terakhir kita tinggal mencari
suatu elemen primitif yang suatu elemen primitif dari F2 pangkat M. Ini kan sebetulnya sama aja dengan F2 alfa kan. Nah, oke, ya elemen primitif itu dengan kata lain generator ya. Kita kembali ke apa namanya? Ke bab 7. Nah, jadi tadi suatu kan tadi saya bilang kode siklik itu adalah memiliki korespondensi satu-satu dengan pembagi monik dari si itunya. Nah, sebetulnya itu jika dan hanya jika suatu subhimpunan tak kosong C dari FQN itu siklik, siklik jika dan hanya jika PC ideal kan tadi kalau nggak salah. Ya, oke, gak ingat. Oke. Nah, secara lebih sederhananya, kalau misalkan I itu bukan ideal 0 di ini, habis itu G itu ada di I, sehingga G monik dan G berderajat paling rendah, akibatnya apa? G itu pembangun I, dan G itu membagi X pangkat N-1. Ya, akibatnya kita selalu bisa ambil yang tunggal kan. Oke, ini yang tadi juga ternyata. Oh, udah oh iya, sudah. Oke, gak apa-apa lah kita tadi diulang saja. Oke, untuk matriks pembangun, ya sebetulnya kan kode siklik itu kan kode linear. Dia juga punya matriks pembangun kan. Kalau misalkan C itu dibangun oleh suatu polinom G, dengan G-nya itu G0 tambah G1 X tambah bla 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 tambah Gn min K Xn min K, ini di F Qn, nah derajatnya N min K ya, maka matriks pembangunnya itu sebetulnya adalah Gx, X kali Gx, bla 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 bla, X pangkat K min 1 Gx. Karena dimensinya kan N kurangi N min K ya, K berarti kan. Nah, sebagai suatu matriks, kita bisa tulis dengan cara kayak gini kan. Habis itu kita shift lagi, bla bla bla, dan seterusnya. Sampai nanti Gn min K-nya tuh ada di sini, di paling ujung kanan. Untuk membangun matriks cek paritasnya, kita perlu namanya polinom resiprokal. Kalau misalkan Hx itu polinom ya, polinom resiprokal Hx itu didefinisikan sebagai X pangkat K H1 per X. Sorry, H-nya tuh derajatnya K. Nah, kalau misalkan Hx itu pembagi Xn min 1, maka Hrx juga pembagi Xn min 1, faktor dari X pangkat N min 1 gitu. Oke, selanjutnya
Kalau misalkan kita punya apa, kalau misalkan kita mau membangun matriks cek paritasnya, berarti kan intinya kita mau membangun matriks pembangun dari kode dualnya kan. Nah, dengan mendefinisikan kalau misalkan kita punya kode siklik C dengan polinom pembangun Y, kita definisikan H sama dengan N-1 per G, ini C-nya tuh NK ya, NK ya. Maka H0 inverse HR adalah polinom pembangun dari C atau dual dari C. Nah, ini disebut polinom cek paritas. Akibatnya apa? Matriks cek paritasnya ya kita bisa tulis kayak gini kan. X HR X bla 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 X N min K min 1 HR X. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi, sorry, bla 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 bla. Sampai di sini 0, H0, ininya 0 semua, 0. Nah, gini. Oke, untuk encoding dan decoding, kalau misalkan kita punya ya encoding ternyata tidak dibahas ya, jadi decoding aja. Untuk decoding, kalau misalkan kita punya matriks cek paritas dalam bentuk ini, kan sebetulnya dari sini ke sini ya OB OB aja kan? Kalau misalkan itu matriks cek paritas dari kode siklik C yang dibangun oleh G, maka sindrom dari suatu vektor di sini, ini vektornya kan bisa dipetakan jadi suatu polinom di FQX. Nah, sindromnya, sindrom dari si itunya adalah WX modulo GX. Oh sorry, ini FQX Pak. Kesepakatan min 1. Nah, dengan syarat ini, kita bisa dapat ini ya kan. Jadi, proses decodingnya itu ya sebetulnya sebelum itu kita perlu akibat dulu ya. Kalau misalkan C itu kode siklis dengan polinom bangun G dan kita punya kata diterima W. Nah, jika SX yaitu WX modulo GX memiliki bobot kurang dari sama dengan DC min 1 per 2, maka SX itu pola galat. Pola galat dari W. Akibatnya apa? Atau ya dengan kata lain, W itu didekode ke W minus S. Nah,
Selanjutnya sindrom, perhitungan sindrom secara umum kalau misalkan kita punya, apa namanya, kita punya masih sama ya kode siklis, kolom pembangunnya G, habis itu kita punya kata ini, 0, itu sindrom dari WX, maka sindrom dari XWX itu adalah XSX kurangi SN min K min 1 G pangkat X, GX. Jadi koefisien terakhir dari si ini itu dijadiin ke sini. Nah, oke. Terakhir kalau misalkan belum terakhir sih. Suatu ya kalau misalkan kita mau ngedekode suatu kode siklis dengan syaratnya C kode QRI NKD ya dan siklis polinom pembangunnya itu G, habis itu WX itu diterima dengan pola galat EX, sehingga bobot dari EX itu kurang dari sama dengan D-1/2. Dan EX ada K buah 0 berturut-turut secara siklis. Artinya contohnya kayak gimana? Ya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ini punya 4 buah 0 yang datang berturut-turut secara siklis kan. Nah, kita pengen menentukan si EX ini kan. Jadi langkah pertama, kita hitung setiap sindrom XI pangkat IWX dan tulis SI sebagai, SIX ya, sebagai si sindrom X pangkat I WX modulo GX. Nah, langkah duanya, cari M sehingga bobot dari sindrom SMX itu kurang dari sama dengan D-1/2. Nah, langkah 3 terakhir, hitung sisa dari Xn min M SMX dibagi X pangkat N min 1. Ini tulis EX. Nah, kita dekode WX menjadi WX min EX. Gitu. Oke. Sebagai suatu contoh ya, di buku kalau misalkan kita punya kode ini ya, sorry bukan kode itu, kata yang diterima itu. Nah, dengan catatan bahwa ini adalah suatu kode Hamming ya, kode Hamming 743 sebentar. Nah, ini dia. Oke, cara menghitung sindromnya itu ya kita coba-coba aja gitu sampai nemu, oh ini bobotnya 1 atau kurang. Nah, habis itu baru ini hasil perhitungannya ya.
tentunya karena kita nanti pakai tangan ada ribet. Oke. Saya lupa ini tuh udah dijelasin atau belum ya. Burst error correcting code tuh rasanya udah deh. Jadi suatu burst itu adalah vektor biner yang komponen tak nolnya terkekang atau cuma ada di L posisi berturut-turut secara siklis. Contohnya apa? 100 gini aja. Ini adalah burst dengan panjang 5. Tentunya awal dan akhirnya harus tak nol ya. Supaya itu ya. Ya, tentunya kode linear C itu adalah L burst error correcting code jika dan hanya jika setiap galat burst dengan panjang L atau kurang ada di koset-koset yang berbeda dari C. Ya, akibatnya apa? Kalau misalkan kita punya kode L burst error correcting code C kode linear ya. C yang berparameter NK, maka tidak ada burst start 0 dengan panjang 2L atau kurang yang menjadi kata kode di C dan N min K itu lebih dari sama dengan 2L. Ini namanya batas Eiger. Oke, kalau misalkan untuk cyclic burst error correcting code, kita punya algoritma dekode yang mirip sebetulnya. Correcting. Jadi kalau misalkan kita punya kode C, QRI, NK cyclic dengan polinom bangun G, kata yang diterima itu W dengan pola galat E, dia tuh burst error dengan panjangnya L atau kurang dari L, kurang dari sama dengan L. Ya, burst error itu intinya adalah, saya lupa tadi ini. Burst error itu adalah pola galat yang merupakan burst. Nah, sebetulnya algoritmanya itu sama. Algoritmanya itu sama. Jadi kita hitung sindrom. Cuman bedanya tuh hanya di 2 aja. Kita tetap menentukan M. Kita tetap menentukan M. Tapi yang kita lakukan adalah sindrom ininya tuh dia adalah burst panjang L atau kurang.
Ini kurang dari 9L. Nah, yang 3 juga sama. Kita hitung X-nya itu adalah sisa dari X pangkat N min M SM X dibagi dengan XN min 1, WX didekode ke WX minus EX. Nah, oke. Itu yang apa namanya? Yang teorinya. Sekarang kita coba lihat beberapa soal ya di buku. Oke, ini ya kita coba lihat aja ya. Jadi soal yang pertama yang saya ambil tuh kode siklis dual dari kode siklis juga siklis. Kalau misalkan C itu siklis, maka C prime juga siklis. Oke, jadi gini. Dari sebelumnya, kalau misalkan C-nya siklis dengan ini panjangnya N dan polinom pembangunnya itu G. Nah, kita kan bisa definisikan H sebagai X pangkat N min 1 per G, HR sebagai polinom resiprokalnya, dan ya kita bisa bikin kayak gini ya. Ini definisikan sebagai H aksen aja lah, gak tahu. Oke, H aksen itu adalah pembangun dari C prime kan. Nah, tadi dari teorema ini juga adalah faktor dari X pangkat N min 1 kan. Ya akibatnya apa? Ini juga faktor. H aksen faktor X pangkat N min 1. Oke, tadi kode siklis itu berkorespondensi satu-satu dengan ideal kan. Nah, kita dapat nih. Dan ideal itu berkorespondensi satu-satu dengan faktor harmonik dari si X pangkat N min 1-nya kan. Nah, kita udah punya faktor harmonik. Itu H aksen. Kenapa monik? Karena kita bagi dengan, karena dia kan polinom resiprokal nih. Jadi entah H0 X pangkat N min K tambah bla 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 bla. Habis itu kita bagi dengan H0. Apa H0? Ya X pangkat N min K tambah bla bla bla. Sisanya derajatnya makin kecil. Jadi ini faktor kita punya faktor harmonik. Artinya kita punya ideal. Artinya kita punya kode siklis. Jadi cepat siklis. Oke, ada beberapa, ada contoh lain yang ya mungkin gak terlalu komputasional ya. Kalau kita punya G1, G2 itu polinom pembangun dari suatu kode siklis CRI, C1, C2 dengan panjang yang sama, kita diminta untuk membuktikan bahwa C1 itu subset dari C2 jika dan hanya jika G2 itu habis membagi G1. Nah, untuk tahap dari kiri ke kanan, kalau misalkan C1-nya itu subset dari C2, artinya kan untuk setiap kata kode CX di C1, dia habis dibagi oleh G2 kan. Kenapa? Karena C1-nya termuat di G2. Nah, kebetulan aja nih, G1 itu ada di C. Di C1, maaf.
G1 tuh ada di C1. Artinya apa? G2 habis dibagi oleh G1. Oke, tarik kanan ke kiri, kalau misalkan G2-nya habis dibagi oleh G1, artinya untuk setiap kode CX di C1 misalkan. Oh sorry, mending gini. Belum dulu. Untuk setiap kode CX di C1, kan G1 habis bagi CX kan? Tapi G2 juga habis membagi G1 yang habis membagi CX. Artinya G2 habis membagi CX, ya artinya sebetulnya C1 itu subset dari C2. Dan selesai. Oke, soal sisanya saya udah ngerjain beberapa soal dan udah diketik juga. Bisa mau last minute gitu kan ya. Nanti ada di deskripsi. Oke, sip. Tutorial sinkronnya sampai sini.